Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Tentu harus sukacita ya adik-adik. Oke, kita mau memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita angkat lagu pujian, mari masuk. Kita mau angkat satu lagu pujian untuk pemanasan dari terbit matahari. Sampai pada masuknya
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita dengarkan dasatita pada ibadah kita saat ini, yaitu dari titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan, Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian, marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Baik, adik-adik sudah mendengarkan dasatita. Semoga apa yang adik-adik dengarkan bisa dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Kita mau mengangkat satu lagu pujian, kita mau belajar lagu baru nih adik-adik. Judulnya Aku Mau Melayani. Adik-adik didengarkan baik-baik ya dan diikuti. Terima kasih.
pujian Allah itu baik. Kebakar sedikit-sedikit nih semangatnya. Kita mau angkat satu lagu pujian lagi, Hatiku Penuh Nyanyian. Melayani lebih sungguh. Sungguh
surga. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu ke dalam hidup kami sampai saat ini, Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya berkati adik-adik sekolah minggu Bapa. Siapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik Bapa untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berkati juga abang dan kakak sekolah minggu ya Tuhan yang memberikan firman-Mu. Kiranya berkati mereka selalu Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik balita, senang sekali Kakak Nova dapat menyapa adik-adik kembali di minggu hari ini. Kakak Nova berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita. Kakak Nova sudah rindu untuk berbagi firman Tuhan dengan adik-adik. Apakah adik-adik juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh, hebat. Kakak Nova senang sekali ya. Adik-adik juga sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Nova mau ajak dulu adik-adik. Kita mau roly-poly dulu ya. Yuk kita roly-poly sama-sama. Roly-poly, roly-poly. Up, up, up. Sekarang bawa ke bawah ya. Roly-poly, roly-poly, down, down, down. Roly-poly, roly-poly, side, side, side. Roly-poly, roly-poly, side, side, side. Bikin yang cepet ya. Roly-poly, roly-poly, fast, 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 fast. Sekarang yang lambat. Roly-poly, roly-poly, slow, slow, slow. Wah, hebat sekali. Adik-adik semuanya bisa roly-poly bersama-sama. Sekarang duduk yang manis, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Di mana? Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya ceritanya tentang apa? Coba lihat nih baju Kakak Nova. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ada yang bisa tebak? Iya, hari ini Kakak Nova nggak cuma pakai baju seperti ini untuk bantu adik-adik untuk tahu ceritanya tentang apa, tapi Kakak Nova juga bawa sesuatu. Wah, Kakak Nova ceritanya hari ini, ada apanya ya? Ada baskomnya. Wah, untuk apa ya itu Kakak Nova? Mari kita dengarkan ceritanya. Kita akan menonton satu video cerita hari ini tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk melayani. Adik-adik mau menonton ceritanya dan mendengarkan ceritanya? Kalau mau, adik-adik boleh duduk yang manis. Bagaimana caranya duduk yang manis? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Nah, sekarang duduk yang manis. Kita akan menonton satu video cerita dan mendengarkan cerita tentang siapa tadi? Tuhan Yesus melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 20. Sebelum hari Paskah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Tuhan Yesus tahu sudah tiba waktunya untuk kembali kepada Bapa. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya dan mau melakukan semua hal yang baik untuk murid-muridnya. Saat makan bersama, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Pada saat Tuhan Yesus melakukan hal itu, Petrus merasa tidak layak untuk dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Kelak engkau akan mengetahui apa maksud dari pelayanan yang aku lakukan ini." Tuhan Yesus melanjutkan membasuh semua kaki murid-muridnya satu persatu. Walaupun murid-muridnya merasa tidak layak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau aku membasuh kakimu, aku yang engkau anggap guru dan Tuhan, maka kamu pun harus melakukan apa yang sudah aku contohkan. Aku telah memberikan sebuah teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka itu adalah pelayanan yang diinginkan oleh Tuhan. Wow, tadi adik-adik lihat bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Dia siapkan baskomnya, lalu dia siapkan kain linen untuk melap kaki murid-muridnya. Itu artinya Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Kita tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kedudukannya sebenarnya sangat tinggi. Kita harus menghormati Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang sangat besar, Tuhan Yesus yang sangat berkuasa mau melayani murid-muridnya. Itu artinya kita sebagai anak-anak balita khususnya juga harus mau meneladani Tuhan Yesus. Di Yohanes 13 ayat 1-17 juga dikatakan bahwa kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Meneladani artinya mencontoh. Jadi Kakak Nova, kita harus ambil baskom, lalu ambil kain, lalu cuci kaki orang yang kotor. Oh, tidak harus seperti itu adik-adik ya. Kita dapat melayani, dapat memberi contoh, dapat menyayangi orang lain dengan banyak cara. Contohnya menolong mama di rumah. Siapa di sini adik-adik yang sudah pintar? Kalau disuruh mama, tolong dong ambilin mama minum. Siapa yang sudah bisa? Wah, tuh banyak yang sudah bisa. Kalau mama bilang, ayo kamu sudah selesai main, sekarang beresin mainannya. Siapa di sini yang suka beresin mainan kalau sudah selesai main? Wah, hebat. Itu juga artinya adik-adik menolong mama di rumah, melakukan hal yang baik dan benar. Siapa di sini yang kalau pagi-pagi bangun tidur langsung berdoa, ucap terima kasih sama Tuhan Yesus? Siapa? Wah, banyak juga tuh adik-adik yang seperti itu. Siapa di sini adik-adik yang bangun tidur nangis? Aku masih ngantuk, mama. Ayo loh, ada nggak ya adik-adik yang masih nangis-nangis? Nah, tidak boleh lagi seperti itu. Kita sudah tahu Tuhan Yesus sendiri mau melayani, melakukan hal yang baik dan benar, walaupun sebenarnya dia adalah Tuhan yang besar, yang berkuasa, tapi dia mau melayani murid-muridnya. Jadi kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 13 ayat 1-17 bahwa kita harus mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena kita masih kecil, masih balita, jadinya kita melakukan atau menolong atau membantu atau berbuat baik sesuai dengan umur kita. Tidak harus ambil baskom, ambil kain lalu lap-lap atau cuci kaki orang yang kotor. Tidak harus seperti itu.
Tapi Tuhan dengan caranya membasuh kaki murid-muridnya, melayani murid-muridnya walaupun dia guru dan Tuhan yang sangat berkuasa, kita dapat mencontoh dan melakukan hal baik dalam hidup kita. Nah, kita mau berjanji sebagai anak-anak balita mulai sekarang tadi apa ya? Kalau nanti besok bangun tidur, mau nangis atau langsung senyum, berdoa kepada Tuhan Yesus, ucap terima kasih. Mau yang mana coba? Nah, nanti kalau adik-adik balita main, beresin mainannya atau nggak mau aku capek kalau beresin mainan, mama aja atau mbak aja. Atau adik-adik kalau dibilang mama, ayo mandi, bilangnya nggak mau, aku nggak mau mandi. Atau langsung nurut. Nah, anak-anak balita harus langsung nurut dong, turut nasihat mama dan papa. Itu artinya adik-adik mau menolong, melakukan kebaikan, melayani seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Jika adik-adik nanti mau melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik akan menyenangkan, membuat siapa bahagia? Membuat Tuhan Yesus, membuat mama dan papa bahagia. Kakak Nova juga seneng loh. Kakak Nova mau dengar nanti dari mama papanya bilang bahwa adik-adik sekarang sudah bisa mandiri, sudah bisa menolong, sudah bisa membantu mama di rumah. Mau melayani. Seperti siapa tadi? Seperti Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Kakak Nova tunggu ya cerita baiknya dari mama ya. Dan Kakak Nova tunggu adik-adik balita mau melakukan hal yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Nah, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita melayani seperti Tuhan Yesus. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan ingatkan kami anak-anak balita, Tuhan ajarkan kami untuk melayani orang-orang di sekitar kami sesuai dengan umur dan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik dengan Tuhan Yesus yang Tuhan yang berkuasa, guru yang baik, memberi teladan, memberi contoh, membasuh kaki murid-murid Tuhan Yesus seperti yang sudah kami saksikan hari ini. Kami juga mau Tuhan Yesus menuruti apa yang Tuhan Yesus mau, memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami, menjadi anak-anak balita yang baik, anak-anak balita yang mau nurut dengan mama dan papa dan juga meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Terima kasih Bapa yang baik untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam penyertaan Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan dan penyertaan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami anak-anak balita siap untuk melayani di tempat kami masing-masing. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas kita hari ini, Kakak Nova nanti akan berikan bahan-bahannya, material-materialnya. Adik-adik nanti perlu mencetak. Nanti di kertas putih dicetak kakinya, lalu nanti bantu minta mama atau siapa saja yang bisa bantu adik-adik untuk gunting bentuk kaki. Lalu nanti sediain piring kertas. Nanti piring kertasnya diwarnain warna biru seperti baskom yang ada isi airnya. Lalu nanti adik-adik tempel deh. Nanti Kakak Nova kasih contohnya ya. Selamat membuat aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berita bagi kehidupan adik-adik ya. Kita mau respon firman Tuhan. Kita nyanyikan Aku Mau Melayani yang tadi kita pelajari pada di awal tadi ya adik-adik.
dikumpulkan persembahan nanti diberikan kepada gereja adik-adik. Kita angkat satu lagu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berdalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu ya Tuhan diam di dalam hati adik-adik menjadi terang bagi kehidupannya Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk adik-adik sekolah minggu ya Bapa, kiranya berkati mereka Tuhan dalam studinya ya Bapa, beri mereka kepintaran, beri mereka kebijakan ya Bapa yang hanya daripada-Mu Bapa, bantu mereka selalu Tuhan untuk menjalani studinya. Bapa yang baik, berkati juga dengan orang tua kami ya Bapa, beri mereka kesehatan ya Tuhan, beri mereka panjang umur Bapa. Tuhan juga berkati abu kakak dan sekolah minggu ya Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam studinya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan memberikan berkat pada abang dan kakak sekolah minggu. Tuhan yang baik, kami juga selalu berdoa Bapa untuk bangsa Indonesia kami ya Tuhan yang masih melawan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya berkati kami selalu Tuhan, berikan kami imunnya tinggi ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau cepat lalukan ya Bapa COVID-19 ini ya Bapa. Berkati Tuhan juga gereja kami ya Bapa, pakai gereja kami ya Bapa untuk hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan. Berkati juga pemimpin negara kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo Bapa. Tuhan, berkati pemerintahan dari yang terendah sampai tertinggi ya Tuhan, beri mereka kebijakan ya Bapa dan tanggung jawab ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang menyakiti hati sama kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.